Anda yang sesat, Pak Bahar. Saya berani bersumpah, Anda yang sesat. Apa yang diucapkan semua Pak Duto itu benar. Dan dia lebih islami daripada Rizik dan Bahar. Bahwa Bahar bin Smith itu hanya pion. Pion, Rizik pion. Kroco yang dibayar. Iya, di belakangnya ada Rizik, raja. dibayar oleh kelompok-kelompok tertentu. Iya. Jadi artinya kita sikat kroconya, kita juga harus sikat di belakangnya. Arab, puncak kebejatan itu ada di Arab. Diutuslah Rasulullah. Dihadapin dengan diusir dari Arab karena Nabi bukan etnis Arab, diusir, diperangin, dibunuh keluarganya. Itu bangsa Arab. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha, dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya, Baharil Ulum, dalam segmen acara Sorotan Baharil. Menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada sebuah video podcast dari kanal Anak Bangsa yang menghadirkan seorang Habib. Habib ini bernama Habib Zain Asgab, yang dikenal dengan Habib Kribo. Dulu dia itu Habib yang paling berani menyuarakan, menentang para Habib golongannya sendiri. Nah, dari apa yang disampaikan oleh si Habib Kribo ini, dia saya nilai sebagai Habib yang jujur, bahwa dia sama sekali tidak mengakui bahwa Habib ini sebagai Ahlul Bait, karena dia memahami sama seperti para kiai pribumi yang saat ini sedang mengkritisi keabsahan Ba'alwi, Habib-Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad yang ternyata tidak tersambung sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mengakui bahwa golongan para Habib itu sebagai Ahlul Bait, karena Ahlul Bait itu sudah sangat jelas disebutkan hanya 5 orang, ya, yang di masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu masih ada bersama para sahabatnya. Nah, sedulur TV Al-Waha, Habib Kribo ini secara belak-belakan menjelaskan kepada kita semuanya, membuka mata hati kita semuanya, bahwa tidak ada privilege apapun terhadap Habib. Dan kalau ada Habib-Habib yang menjelaskan bahwa harus mencintai Habib sebagai keturunan Nabi, harus ini, harus itu adalah bohong semuanya. Nah, sedulur TV Al-Waha, tanpa berpanjang kata, mari kita dengarkan apa yang dibicarakan oleh channel kanal Anak Bangsa ini, sedulur TV Al-Waha. Ini dia sedulur TV Al-Waha. Mas, ini kondisi negara ini akhir-akhir ini, setelah keluarnya residivis ini, mantan narapidana si Smith ini semakin gak karu-karuan. Gitu. Ujaran-ujaran kebencian luar biasa. Padahal katanya dia tokoh agama. Ya. Dan ada lagi Mas, embel-embel Habib ini. Ini yang saya perlu klarifikasi ke jenengan nih. Ya. Sebetulnya harus seperti apa sih Habib itu supaya saya bisa layak menyebut orang itu dengan Habib. Kalau dirimu oke, Habib Zain, oke, kita tahu gitu. Harus seperti apa sih Mas? Ya, oke, terima kasih. Habib ini sebetulnya orang menjadi Habib itu bukan jadi prioritas atau lebih hebat, tidak. Kalau emang Habib itu prioritas, berarti semua Habib harus baik. Semua Habib berakhlak. Enggak. Jadi tidak perlu mendewa-dewakan Habib. Tidak ada satu dalil atau apapun memuliakan Habib, itu tidak ada. Katanya kalau nggak menghormati Habib dosa, enggak? Ya, itu dia salah penafsiran yang di dalam Al-Quran itu, yang dibilang Ahlul Bait itu bukanlah seorang Habib. Karena ada di ayat lain itu banyak keturunan Nabi itu yang fasik. Nah, saat ini emang saya melihat ada berapa orang ingin memanfaatkan Habib untuk ambisi politiknya. Yang sementara banyak orang di sini menganggap Habib itu ada kaitan dengan Nabi, terus dikaitkan kalau nggak cinta sama Habib nanti nggak dapat syafaat Nabi. Ini semua bohong, ini bohong, nggak ada yang benar. Bohong, Karena nggak ada yang benar. Saya bilang, Ahlul Bait dalam Al-Quran itu bukan Habib.
Kalau yang dimaksud dalam Jujur Al-Quran itu nih, pasti Fikri orang-orang Bro. yang baik, yang suci. Nggak mungkin Tuhan berkolaborasi dengan Bahar Smith atau Rizik Syihab yang serampangan. Itu nggak benar. Ya, sampai dia katanya mimpi dapat salam dari Rasulullah. Ya. Biasa. Kalau ada mimpi-mimpi itu semua itu Mimpi, bohong. Begini aja lah. Nabi itu seorang yang suci. Untuk bisa menyentuh dia tuh harus orang yang bersih hatinya. Saya ini Habib. Saya Maaf, mungkin ini belum sambil tentu ngerokok, bisa saya memilih dengerin. Nabi. Saya ini masih kotor loh. Jangan dianggap Nabi ini seperti saya mimpi artis bisa. Ini jauh. Jadi kalau ada orang klaim-klaim mimpi Nabi itu semua dusta lah. Bohong gitu Ah, ya. itu dusta besar. Satu aja lah. Gambaran Nabi aja mukanya enggak ada. Kok orang bisa memimpi visual muka Nabi dapat dari mana? Ini semua bohong lah. Dan nggak mungkin mau Nabi masuk ke Rizik, ke Bahar, atau ke saya. Kalau mungkin kalau mau menyentuh tuh hanya orang 1-2 orang mungkin yang orang itu juga nggak cerita. Kalau habis itu nggak bakal cerita karena ini rahasia Tuhan. Nggak mungkin di show off terus kemudian Oh nggak mungkin. dipamer-pamerin. Kalau ada orang mimpi Nabi itu hanya untuk kepentingan dirinya aja. Nanti seperti Bahar berdalih Cerita apa? tentang mimpi Ada itu seorang hanya lain kepentingan mimpi Nabi dirinya katanya sih. Bahar itu baik. Ini kerjasama. Kerjasama. Kerjasama mau cari keuntungan aja, mau cari makom supaya dimuliakan itu aja. Mas, Rizik Syihab masuk penjara. Ya, kemudian panggungnya kosong. Datang si Bahar bin Smith ini. Saya tidak pernah mengatakan dia ustadz. Oh iya. Merasa menurut saya dia tidak layak. Dia tidak layak. Dia ngisi panggung yang ditinggalkan oleh Rizik Syihab dan kelompok-kelompok ini, Bani Kadruniyah ini berkumpul dan mempercayai itu. Ada pertanyaan saya begini ya, kenapa kok orang-orang Islam ini seperti teman-teman kita itu terlalu mudah sekali disesatkan kayak gitu-gitu? Apa yang Begini, terjadi ya Mas? kalau saya lihat Kenapa di Kipin itu Indonesia terlalu ini, mudah untuk anggaplah disesatkan? 50% lebih itu Islamnya itu Islam keturunan ya. Iya, Islam keturunan. cuma kulitnya aja. Jadi kadang-kadang masih pernah dicekokin turun-menurun itu tentang kehabiban. Terus kadar keislaman itu rendah. Nah, pengikutnya Rizik dan Bahar itu saya pastikan orang awam. Iya. Oke. Kalau orang Bodoh-bodoh berakal semuanya. pasti menolak. Lah, Orang yang orang bodoh awam dalam ini soal diakomodir. Islam. Mereka Itu pengikutnya Tunggu, Rizik. jadi kalau orang Bahar. berakal pasti nggak mau ya? pasti menolak. Karena Rizik dan Bahar ini gerakannya sudah menyimpang dari Islam. Oh, Dengan ini cara jujur caci maki. nih si Habib Ada Keribo. sabda Nabi mengatakan, jangan mengatasnamakan agama atau membela agama dengan cara caci maki. Lah, kalau begini yang dibilang akhlak Nabi ini Rizik sama Bahar. Ini di panggung Maulutan ngomong lonte-lonte itu ya? Nah, seperti ngomong lonte maulutan. Saya aja ini bukan Habib. Mau ngomong lonte depan, maaf loh, Pak Rudini, saya itu aib. Lah, ini seorang pakai sorban di acara maulud yang katanya Ada ribuan orang. yang katanya kalau maulud tuh Nabi itu hadir, orang berdiri, kok ini bicara lonte? Berarti ini orang ada masalah. Emang Nggak mungkin si kalau Rizik orang sama bener Zubair orang ada berbicara masalah. lonte di maulid. Berarti kalau ini Rizik bermasalah, perlu ada diselidikin lah. Nah, satu lagi nih, kemarin saya dapat kiriman video nih Mas. Habib, katanya Habib Bahar Smith. Saya nggak pernah mau mengatakan dia Habib ya. Dia dalam wawancaranya itu, dalam apa namanya, ceramahnya itu mengulas tentang alat kelamin perempuan. Bahwa bibirnya kalau kecil berarti alat kelaminnya kecil. Nggak, hal seperti ini kan sangat tidak proper gitu. Ini kan merusak keindahan Islam yang saya tahu. Terus sampai apa ya, pendapatnya pilih? Itu saya lihat itu riwayat serampangan lah. Tidak ada Islam begitu vulgar sampai detail gitu. Itu riwayat serampangan. Lah inilah yang begini nih. Karena dia ini ngomong nggak punya bahan akal yang sehat, dia berbicara seperti itu di depan orang-orang awam, ya orang awam terima. Kita nggak usah pakai buka tafsir Al-Quran atau buku hadis atau apa, melihat pembicaranya Bahar itu sesat. Karena akal nggak terima. Sampai bibir begini, ini apa? Jadi untuk menelaah si Bahar Smith nggak perlu dengan dalil ya, Lah, dengan akal sehat ini. Akal sehat. Ilmu tanpa akal bisa menyesatkan. Jadi jangan menelan segala sesuatu, kalau sesuatu nggak masuk di akal, itu buang aja. Seperti riwayat Bahar itu. Pak Rudi aja bisa menolak, saya menolak. Berarti sudah nggak benar itu. Masa bicara sampai detail bibir ini? Apa ndak ada bahasan lain? Apa agama itu cuma urusannya seksual, yang setiap hari ngurusin poligami diributkan? Kok seperti agama ini agama porno apa? Nah, Yang
Ini kalau saya melihat ya beberapa orang lah penceramah agama yang brutal seperti Rizik Syihab, kemudian sekarang Bahar Smith gitu ya, begitu vulgar dan berani gitu ya. Tapi di sisi lain saya bingung Mas, mereka kaya, dari mana duitnya Mas? Wow, dari mana? Kalau duitnya? saya melihat Rizik dan Bahar ini pedagang agama. Pedagang. Pedagang agama. Berarti ada gini ya, no? Ada saling menguntungkan. Ada bonusnya berarti? Ada bonusnya, ada saling menguntungkan. Berarti ada yang bohirnya lah, ada majikannya lah, menerima keuntungan. Kenapa saya bilang? Apa yang dia teriakan semuanya? Seperti dulu Rizik lihat dari istimewa 1, 2, 3 ini yang didukung ini siapa? Kok terus dikaitkan dengan Tuhan? Nggak ada itu Tuhan begitu. Takbir di tengah jalan, nggak ada itu Islam begitu. Dan saya lihat di sini apa? Saya punya keyakinan penuh di belakang Rizik dan Bahar ini ada orang yang order. Backingnya? Iya dong, ada backing, ada duitnya dong. Ada yang order ini. Aku saya heran sampai dia kaya raya punya jacuzzi, punya dan dia kadang-kadang nantang, berani. Karena apa? Dia merasa ada punya backup. sampai nantang jenderal kepala staf angkatan darat. Pak Dudung ngatain Pak Jokowi itu berarti dia merasa ada yang backup dilindungin. Nah, yang begini ini apa? Ini kesalahan kenapa? Orang-orang yang benar itu nggak berani ngelawan. Akhirnya merasa apa? Keberanian itu milik mereka. Berarti kalau kita berdua ngelawan nggak salah ya? Oh, harus kita Video lawan. sudah 4 tahun. Penting ini, karena orang itu bilang masih katanya harus saya kita menista dengarkan. ulama. Oh, sorry, saya tidak pernah menganggap si Bahar Smith itu ulama. Loh, jangan suka manggil Rizik dan Bahar itu Habib. Itu salah kaprah. Nah, Habib itu gelar sakral harusnya. Tidak mudah orang menggunakan kata Habib. Saya jujur aja, diri saya itu dipanggil Habib itu karena ada saya Pak, ingin melawan tuh yang orang-orang yang pakai label Habib. tapi sampai sini nggak menginginkan. Saya tuh nggak pernah mau bergaya-gaya keagamaan Habib. Ngapain? Saya ini hati saya masih kotor. Sampai ini kemana-mana pakai jin, pakai kaos. Pakai kaos saya nggak dari pakai dulu. gamis, kenapa nggak pakai surplus? Saya nggak suka dengan hal-hal atribut lah. Ngapain sih atribut? Biarin yang catatan saya di atas orang baik. Ini ada, sorry, mumpung saya ingat ini, ada orang nanya ke saya, tolong tanyain ke Habib Kribo. Ini kribonya asli nggak Mas? Alhamdulillah rambut saya asli. Asli, Rambutnya. ini Coba asli dijambak loh ya. Tapi dibikin mereka pakai wig gitu, Ah, jadi ya. asli Mas ya? Asli. Untuk membuktikan asli dijambak Ini dong. saya udah lama kenal sama dia dan ternyata kita tinggal juga satu tower gitu jadi. Saya pasang rambut semenjak ada COVID, saya pasang rambut. Dulunya gundul terus. Jadi Oh iya dulu ya dulu dulu. nggak Ya. pernah. Jadi saya dulu potong terus, Oh. ini pasang rambut. Dan keluarganya anak-anaknya juga. Ya, akhirnya menjadi diterima ya sudah kita pakai aja lah. Iya. Saya, Anak-anak juga saya gitu ya? tipenya itu apa orang? Saya nggak perlu dilihat orang. Mau saya bicara apa adanya. Saya nggak perlu orang mau enak mau enggak. Pokoknya saya keluarkan unur. Ya seperti Pak Mas Rudi lah. Yang penting kita nyampaikan kebenaran. Iya. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Jadi sampaikan kebenaran apapun. Iya. Ya kalau mau dilihat Nabi pertama dakwah nggak ada temennya. Tapi harus disampaikan. Nah, sekarang ini terjadi yang seperti saya ungkit ya, maaf ya, ada kejadian penghinaan terhadap Jenderal Dudung. Apa yang disampaikan Pak Dudung dalam koridor kebenaran? Dia mencabut baliho itu, ada koridor hukumnya. Cuma yang berani Pak Dudung. Ya. Seharusnya Dudung ini semua aparat kepolisian kaskuhan berani dari menindak. PWILS Jadi Studio di sini Tipialo. Pak Dudung yang beresiko berani mengambil. Sekarang ini Lah, ini beliau kejadian seperti menjabat dakwah Nabi sebagai pertama. penasihat presiden. Membawa salah satu. suatu hal kebenaran, justru dicaci maki, dilawan. Nanti Pak Dudung dibilang katanya simbol ini. Terus yang Pak Dudung lagi bilang tentang saya berdoa pakai bahasa Indonesia karena Tuhan saya bukan orang Arab. Itu apa yang disampaikan betul. Jadi hindarkan Islam itu harus Arab. Hilangkan tuh frame-frame ke Arab-Araban nggak ada. Katanya bahasa Arab itu bahasa surga. Terus di neraka juga pakai bahasa Arab juga. Masa nggak pakai apa-apa bahasa Inggris kan nggak mungkin. Bingung Nah, itu nanti yang orang di- yang nggak pernah belajar bahasa Di Arab. panas terus orang yang pakai bahasa Arab. banyak porno-porno orang bahasa Arab juga. Oh, iya loh. Seperti baju Arab juga. Itu bukan baju agama. Karena kebudayaan Arab dan bahasa Arab itu sudah Nah, ada. Saya setuju. Nah, Karena Nabi dulu memakai baju seperti itu, karena budayanya begitu. budayanya Arab. Sebelum Nabi lahir sudah pakai itu. Nah, kalau Nabi lahir di Jogja, mungkin pakai Belangkon dan berbahasa Jawa. Iya. Karena di Al-Quran kan dibilang, saya tidak mengutus seorang Rasul pun menggunakan bahasa setempat. Jadi baju putih itu di Arab Jadi tidak pernah ada yang namanya baju Islami itu nggak ada. nggak Ya? ada. Nggak mungkin Tuhan membatasin itu pakaian. Yang Ya, penting amalnya. Karena saya di Jawa ya, Orang tuh jadi mulia itu bukan karena pakaiannya. pelangkon Tapi karena ini perilaku. pakainya sebelum Andai tiga kan loh. seorang tuh Saya orang pakai Jawa. jilbab, bertato,
Tapi kalau dia menolong orang baik, orang melihat perilakunya. Lah pakaian Arab itu baju putih, di Arab tuh adu anjing ya pakai baju putih. Nonton bola pakai baju putih. Sama semua pakai baju putih. Yang repot di sini dituhankan, agama, baju diagamakan. Baju ada agamanya. Nah, Baju sampai belum lagi diagamakan. sudah baju Arab kan baju kuku, punya orang Cina. Diagamakan. Padahal orang Cina itu. Padahal punya Cina kan. Nah, ginilah Islam atribut, agama atribut. Simbol-simbol. Simbol-simbol yang disebut. Ya. Jadi ini tugas kita berat nih Mas ke depan ini. Pokoknya saya setuju dengan Mas Rudi yang setiap saat masih peduli mensikapi apapun negara ini, pokoknya siapapun yang melawan mengganggu ya kita lawan lah. Nggak perlu kita takut dengan resiko. Pokoknya kejadian seperti saya waktu mendengar beritanya Pak Dudung itu dihina, saya di rumah sakit kok. Sampai baru istri saya mau operasi, saya keluar sebentar ya. Apa? Saya pengen buat omongan, saya ingin melawan mereka kok. Mau 2 hari saya tinggal keluar, saya bicara. Ini semua kebiadaban atas nama agama. Kebiadaban Kalau saya melihat atas ya, Mas, nama agama. ini kan sebetulnya, sorry saya agama Islam, di rumah Islam. Orang-orang seperti Bahar Smith memaki-maki pejabat, mau mengolok-olok, menghina, itu kan menistakan Islam sebetulnya. Islam yang saya tahu nggak seperti itu. Rasulullah kan akhlaknya sangat mulia, halus gitu. So, mereka tuh ikut siapa sih Mas sebetulnya? Saya tuh waktu melawan Rizik Syihab pertama itu, dari awal berdiri FPI, itu cuma pikiran saya itu sederhana. Islam tidak begini. Karena agama saya Islam, saya harus menjaga marwah agama ini. Jadi bukan karena pribadinya saya benci sama Rizik sama Bahar, enggak. Perilakunya itu sudah menentang dari Islam. Nah, sahabat Indonesia ini perlu saya kasih informasi ini. Sahabat saya ini, Mas Jen ini adalah orang pertama, mungkin waktu itu satu-satunya. Saya masih nyaman di kursi swasta yang melawan FPI di awal berdirinya. Iya. Jadi FPI itu dulu didirikan oleh Jenderal Wiranto sama Kiflan Zain. Jadi buatlah Rizik menjadi, beliau ini menolak keras waktu itu. Kalau kita bicara sejarah ya, dan sampai sekarang konsisten. Kemudian saya gabung melawan mereka, akhirnya sekarang bubar. Meskipun sekarang ada FPI gaya baru nih Mas. Gaya baru. Tapi bagi saya podo wae. Sama saja. Podo wae. Cuma ganti Sama baju aja. saja. Ya. FPI sekarang Jadi juga sama kami ini, saja itu. Mas Walaupun singkatannya Zen, persaudaraan Asika, Islam. Saya itu kalau satu komunitas itu berkumpul dengan teman-teman berbagai macam agama. Ya. Ya, kita sering kumpul di tempatnya Mbak Nancy misalkan. Ada agama atau suku semua. Waduh, nggak ada. Kita bicara tentang bahasa kemanusiaan. Ya. Dan itu indah sekali. Kita juga satu grup di pecinta Pancasila. Pencinta Pancasila. Nah, kita berdua pegiat itu. Ini perlu tahu karena kadang-kadang orang bingung, ini Mas Habib Kribo ini muncul tiba-tiba, ini siapa ini? Dikirim Tuhan dari mana tiba-tiba muncul keras, kasar, dan oke, saya setuju banget. Nah, Mas, sekarang Bahar Smith lah ya, itu mulai ketakutan kayaknya. Gitu? Ya. Begitu anak buahnya Dudung dan kita teriak-teriak melawan, semakin banyak yang melawan, dia ternyata ayam sayur juga dia. Oh iyalah. Ayam sayur Ayam memang sayur si semua. Bahar itu. Pokoknya kalau orang tuh bicaranya koar-koar, finishnya pasti finishnya gagal. Melempem dia. Melempem nanti. pasti. Jadi saya kira mentalnya dia cemen juga dia. Teriak-teriak nantang Jenderal Baliho. Sekarang hanya dilawan dengan kopral saja langsung ciut. Iya. Ya, jadi saya ini pendukungnya Bahar Smith biar tahu nih Iya. kapasitasnya seperti ini. Kami berdua berhadapan dengan siapa nggak pernah takut saya kita. Lawan kita. Begini, kalau radikalisme, kekerasan itu tidak bisa dilawan dengan kelembutan. Kekerasan atau radikal harus dilawan dengan keras. Itu kelembutan. Jadi nggak boleh kita diam dengan negara ini diobok-obok. Keras ya, bukan kasar ya, keras. Keras itu berarti tindakan. Katakan mereka itu Tegas apa? gitu ya. Tegas. Mau kita julukin mereka itu Fir'aun, Dajjal, emang itu layak. Karena Nabi Muhammad dalam mensikapi Islam radikal itu dilabeli anjing neraka. Bukan Nabi menghina, ingin meletakkan bahasa ini orang ini sesat, kaprah. Itu bahasa-bahasa keras itu apa? Untuk mengingatkan orang awam itu jangan terjebak ikut mereka. Nah ini sekarang kan banyak kan orang awam nih melihat Rizik karena Habib dibilang agama. Ini bukan agama. Ini menyesatkan umat manusia. Lah digiringlah orang-orang bodoh. Ini bener Mas.
Rizik Syihab itu Habib. Kita tidak bisa menjamin siapa diri saya Rizik Sekarang udah Habib. Tidak ketahuan. bisa menjamin sekalipun saya. Bukan, itu bukan Kalau mau keturunan tahu Nabi. nanti itu Habib atau benar itu setelah matinya Tuhan yang tahu. Termasuk yang lagi Jadi ngomong kita juga mana bukan tahu keturunan riwayat Nabi, sebelumnya. karena uploadnya Ada riwayat di sama. Al-Quran. Sikap itu gay. Bisa jadi waktu pelahiran anak itu ada campur setan. Bisa aja. Buktinya kalau emang harusnya kalau dia benar-benar Habib juga harusnya baik dong. Kalau Habib nggak baik berarti mesti ada campur setannya sudah. Jadi nggak bisa cat mesum, nggak mungkin Yang ya, penting Habib. beginilah, kita ini nggak perlulah Habib. Hubungan Tuhan dengan manusia itu nggak ada hubungan nasab. Jadi jangan ada orang merasa punya nasab, merasa berlebih-lebihan, merasa istimewa. Nggak ada. Semua itu tergantung amalnya. Siapapun orang itu, Siapapun orang itu. turunan siapapun. Mau turunan siapapun. Karena hubungan Tuhan dengan semua manusia sama. Jadi Mau yang dikatakan turunan Nabi Habib itu tidak bisa mempunyai privilege pasti. tidak ada jaminan, tidak ada privilege. Karena Nggak apa? Itu ada. tidak ada jaminan di Al-Quran. Yang dijamin itu cuma ahlil bait itu aja. Jadi sekarang ini label Habib ini saya apa? Tidak beda dengan mas orang Jawa, orang Padang, orang Papua. Sebatas label. Tidak ada hal-hal yang lebih prioritas atau saya lebih hebat. Tidak ada, sama. Malah sekarang lebih banyak musuh Nabi itu keluarga Nabi sendiri. Jadi tidak usahlah didewa-dewakan nih Habib. Tidak usah dipuji-puji. Dia bukan manusia suci ya. Jadi kalau kita nyikat sah-sah aja. Loh, wajar. Selama mengganggu NKRI sikat. Kalau saya nggak Iya, mengkritik wajar. Rizik, Jadi, berarti saya melegalkan termasuk kebenaran saya Rizik. bikin Itu saya lebih biadab narasi-narasi daripada seperti ini juga pelaku biadab. wajar kan. Termasuk dengan Sah-sah Bahar Smith sekarang. saja Termasuk, kita jadi saya lawan. lebih double. Mereka-mereka yang Jadi ada tanggung berusaha jawab orang benar itu mendiskreditkan harus Islam. membicarakan kebenaran. Seorang benar, tapi dia nggak dukung itu keburukan. Seorang benar yang diam, tapi sekalipun dia nggak dukung keburukan itu sama aja, Pak. Dia pelaku buruk itu. Jadi reaksi Pak Rudi ini suatu tanggung jawab manusia. Harus berani menyuarakan kebenaran, apapun resikonya. Harus berani menyuarakan Kita kebenaran harus lawan. apapun Saya bukan resikonya. karena kebencian. Cakep. Saya nggak benci pribadi Rizik, saya benci perilakunya ini nggak benar. Dan ini digunakan Pak untuk ganggu NKRI. Bangsa ini diopok-opok oleh agama. Jadi mereka ini ya, dua orang ini memang kayak toksik ya Mas ya. Toksik, Berarti saya bener, sampah, racun. sampah Oh masyarakat. bukan hanya toksik, ya, sampah juga ya. Sampah masyarakat. Saya minta lah. Rizik sama Bahar itu negara ini sampah dalam hal-hal masyarakat, tertentu beneran. Perlu ditaktor, Tegas sih Mas. harus tegas. Dalam koridor melindungi NKRI. Iya. Jadi perlu tegas apa? Orang-orang ini apa? Ambil chip, jangan sampai mengganggu yang banyak. Ini harus disikapi. Dan ini saya sependapat nih. Dulu waktu Rizik Syihab datang, November 2020, datang dari Arab dengan arogannya kemana-mana teriak. Begitu waktu itu orang berpikir begini, kalau Rizik ditangkap nanti terjadi huru-hara. Ternyata enggak. Enggak ada. Ternyata tidak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa kan? Berarti apa? Ingin menunjukkan kita nggak usah terlalu besar memikir macam ini, negara ini masih berdaulat, mayoritas bangsa ini masih baik. Jadi nggak perlu ada ketakutan dengan hal-hal yang kecil ini. Dengan faktanya Rizik masuk penjara apa? Tidak ada. Aman-aman aja. Karena Rizik ini yang besarkan itu apa? Media. Itu aja. Kenyataan nothing. Kenyataannya tidak ada. Media aja membesarkan, terus ada yang masih biaya dibesarkan isunya. Nah, Termasuk Bahar Smith berarti. termasuk Bahar Smith. Ini kita masih ada NU ini banyak mayoritas baik, ada Muhammadiyah yang baik. Cuma ya kita kan capek kan kalau melihat mereka ini bikin gaduh. Kapan negeri ini selesai kalau sibuk terus ngurusin agama, sementara negara lain membangun? Ya artinya Sampean minta negara harus tegas ya. Harus tegas. Supaya sampah-sampah ini Iya, cepat coba kalau dibuang ini, aja. Negara ini harus kalau di tegas Malaysia atau ini Singapura dalam soal ditangkap nggak pakai hukum, nggak perlu takut negara. Kalau ada badut-badut politik menggugat atas hukumnya Rizik Bahar, diemin aja. Demokrasi itu apa? Memfikirkan mayoritas, bukan yang kecil-kecil aja. Nah, ini penting. Artinya aparat keamanan negara tidak perlu ragu-ragu untuk memberantas sampah-sampah toksik. Karena kalaupun ada resistensi hanya kecil. Kita punya pengalaman Rizik, Iya. ditangkap diam Nggak ada. saja. Katanya mau ada perlawanan, pret lah. Jadi, Mas, oke. Berbeda Mas, saya agak serius. Afghanistan dikuasai Kampuchea. Nah, Sedulur TV Al-Waha, dari apa yang disampaikan oleh Habib Geribo ini, dia kita nilai sebagai orang yang jujur 100% bahwa dia tidak merasa menjadi sebagai orang yang bernasab suci, keturunan Nabi,
dia membuka semuanya, Sedulur TV Al-Waha. Nah, dari sini kita bisa mempelajari dan memahami bahwa ternyata Rizik dan Bahar itu ya memang benar-benar toksik, racun bagi bangsa ini. Oleh karena itu, Sedulur TV Al-Waha, panjenengan semuanya yang saat ini masih menjadi orang yang muhibbin terhadap Habib, meyakini bahwa mereka itu keturunan Nabi, berpikir ulanglah, pelajari data-data, fakta-fakta sejarah yang telah ada. Siapa sebenarnya mereka? Toh si Rizik sama si Bahar ini adalah dua orang yang tadi sudah dikatakan oleh Habib Ribo sebagai orang yang dibesarkan oleh media saja. Sehingga namanya menjadi melambung besar, sehingga ucapan-ucapannya banyak yang memperhitungkan. Tapi nyatanya kosong semuanya. Dan hari ini saja si Bahar, ini dia dipanggil sama kepolisian Tangerang, gak berani dia. Nah, Sedulur TV Al-Waha, dari apa yang barusan kita dengarkan sama-sama, semoga bisa membuka mata hati kita, bisa membuka pikiran kita, bahwa selama ini, sejak pulangnya penjajah dari negeri Belanda, kemudian mereka yang dihadirkan atau didatangkan oleh Belanda ke sini, masih tetap mencekoki kita, mencekoki bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, wabil khusus warga Nahdlatul Ulama, yang meyakini Habib itu sebagai keturunan Nabi. Akhirnya kita ditipu ratusan tahun, Sedulur TV Al-Waha. Nah, hari ini sudah terbuka semuanya. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan tesisnya membongkar semua fakta bahwa ternyata agul-agul mereka yang menganggap diri kelompoknya sebagai keturunan Nabi Muhammad ternyata bohong belaka. Dan Kiai Haji Abbas Pilih-Yaksi memproklamirkan atau membentuk sebuah organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah untuk mengawal tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, untuk menjaga sejarah negeri ini, untuk menjaga, meluruskan sejarah kita, sejarah bangsa Indonesia, sejarah Nahdlatul Ulama yang dibelok-belokkan mereka. Mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Ini suatu yang berbahaya. Karenanya, Sedulur TV Al-Waha, mari kita bergerak. Siapa lagi kalau bukan kita? Dan kapan lagi kalau bukan sekarang? Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.